Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di DYM Channel. Bagaimana kabar sobat-sobat sekalian? Semoga tetap berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada zaman dahulu, Islam sempat mencapai puncak keemasan peradabannya, yaitu pada zaman dinasti Abbasiyah. Terbukti dengan banyak lahirnya tokoh-tokoh ilmuwan dan karya sastra tulis yang masih bisa kita jumpai saat ini, seperti buku Alfu Lailah wa Lailah atau lebih dikenal dengan 1001 Malam, dan banyak tokoh-tokoh yang sangat legendaris seperti Abu Nawas, Ibnu Sina, dan lain-lain. Maka dari itu, mari kita sedikit-sedikit mengenal tentang seperti apa dan bagaimana Daulah Abbasiyah itu. Sebelum memulai pembahasan, bagi sobat-sobat yang belum menekan tombol subscribe-nya, alangkah baiknya menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Kekhalifahan Abbasiyah atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga Islam untuk meneruskan Nabi Muhammad SAW. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Dinasti Abbasiyah memerintah sebagai khalifah di Baghdad, Irak, setelah menggulingkan kekhalifahan Umayyah dalam revolusi Abbasiyah pada tahun 750 Masehi. Kekhalifahan Abbasiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Damaskus ke Baghdad. Selama 5 abad pemerintahannya, kekhalifahan ini berhasil menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan Abbasiyah berusaha menggulingkan kekhalifahan Umayyah karena mengklaim sebagai penerus sejati Nabi Muhammad berdasarkan garis keturunan mereka yang lebih dekat. Pemberontakan yang dilakukan Bani Abbasiyah didukung oleh sebagian besar orang Arab, yaitu orang yang dirugikan dengan tambahan faksi Yaman dan mawali mereka. Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas radhiyallahu anhu, kemudian mulai menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan, yaitu untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hashim di Parsi. Hal itu terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Umar II. Pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II, pertentangan mereka semakin memuncak. Akhirnya pada tahun 750 Masehi, Abu Abbas As-Soffa berhasil menurunkan dinasti Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Pada masa kepemimpinan Al-Mahdi, perekonomian mulai meningkat, utamanya peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan, seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Selain itu, para pedagang yang transit dari timur dan barat juga banyak membawa kekayaan. Pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya yaitu Al-Ma'mun, kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial, seperti mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi. Selama pemerintahannya, Bani Abbasiyah berhasil mengkonsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan. Faktor yang paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah didirikannya tempat-tempat pendidikan seperti akademi dan perpustakaan. Pada masa itu, perpustakaan berperan layaknya universitas pada zaman sekarang. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berada pada zaman keemasannya. Hal tersebut menjelaskan perkembangan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan hukum pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa inilah negara Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Runtuhnya kekhalifahan Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, persaingan antar bangsa. Khilafah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Namun dalam prosesnya, orang-orang Persia tidak merasa puas dan menginginkan sebuah dinasti dengan staf dari negaranya. Sementara, bangsa Arab beranggapan bahwa mereka istimewa dan menganggap rendah bangsa non-Arab. Oleh karena itu, muncullah dinasti-dinasti yang ingin melepaskan diri dari kekuasaan Baghdad. Meski sempat bergelimang kekayaan, kekhalifahan Abbasiyah mulai mengalami kemunduran di bidang ekonomi karena pendapatan terus menurun sementara pengeluaran mereka terus meningkat. Yang ketiga, Perang Salib.
Perang salib yang berlangsung selama beberapa periode tidak hanya menelan banyak korban, tetapi juga menimbulkan kerugian yang besar. Yang keempat, serangan bangsa Mongol dan jatuhnya Baghdad. Pada tahun 1258 Masehi, tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad. Penguasa terakhir kekhalifahan Abbasiyah benar-benar tidak berdaya membendung tentara Mongol sebanyak itu. Jatuhnya Baghdad ke tangan bangsa Mongol secara otomatis mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah. Sekilas tentang Bani Abbasiyah, yaitu khilafah Islam yang pernah membawa Islam menuju puncak kejayaannya. Akankah Islam sekarang akan kembali pada masa kejayaannya? Wallahu a'lam bishawab. Semoga sini kita bisa mengambil pelajaran yang bermanfaat untuk kita hidup nanti. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.